Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kasih sayang-Mu yang senantiasa boleh kami rasakan dalam kehidupan kami ya Tuhan, yang senantiasa juga mengampuni setiap salah dan dosa kami, sehingga kami terus dilayakkan Tuhan untuk menjalani hari-hari kehidupan kami. Hari ini dalam persekutuan kami juga ingin mensyukuri anugerah dan kasih sayang Tuhan bagi kehidupan kami masing-masing. Seraya juga memohon anugerah Tuhan kembali hadir memberkati kami melalui firman yang akan kami baca dan renungkan bersama-sama. Sehingga setiap syukur dan sukacita yang kami rasakan pada malam hari ini boleh Tuhan sempurnakan dengan berkat Tuhan melalui firman-Mu ini. Kuasai hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami mampu untuk mendengarkan, merenungkan, dan terlebih lagi melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Amin. Umat Tuhan, saya undang untuk berdiri. Mari kita buka bagian firman Tuhan di dalam ibadah kita pada malam hari ini, ibadah keluarga sesuai dengan Sabda Guna Krida dan juga Sabda Bina Umat, diambil dari Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 10 sampai 14. Firman Tuhan yang akan menjadi dasar renungan kita berasal dari Kitab Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 10 sampai 14 yang menyatakan, setelah beberapa hari kami tinggal di situ, datanglah dari Yudea seorang nabi bernama Agabus. Ia datang pada kami, lalu mengambil ikat pinggang Paulus. Sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri, ia berkata, demikianlah kata Roh Kudus, beginilah orang yang mempunyai ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain. Mendengar itu, kami bersama-sama dengan murid-murid di tempat itu meminta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Tetapi Paulus menjawab, mengapa kamu menangis dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus. Karena ia tidak mau menerima nasihat kami menyerah dan berkata, jadilah kehendak Tuhan. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah setiap kita yang memelihara firman Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali. Umat yang dikasihi Tuhan, biasanya kalau kita menghadapi sebuah situasi yang berbahaya atau situasi yang tidak menyenangkan, kita akan cenderung untuk menghindari situasi itu. Kita akan berusaha untuk tidak ada dalam situasi yang tidak menyenangkan atau yang berbahaya itu. Dan ini menjadi sebuah memang hakikat dari manusia siapapun dia. Bahkan dalam penelitian seorang ahli psikologi bernama Sigmund Freud yang pernah meneliti hal ini bersama dengan anaknya bernama Anna Freud, dia menemukan sebuah teori yang kemudian dia sebut sebagai teori mekanisme pertahanan diri. Jadi dalam penelitiannya dia menemukan situasi yang saya gambarkan tadi, bahwa banyak orang atau setiap manusia itu pasti akan berusaha menghindari situasi-situasi yang tidak menyenangkan. Situasi-situasi yang sulit ataupun situasi-situasi yang dianggap berbahaya.
Karena situasi-situasi itu biasanya akan menimbulkan perasaan-perasaan yang juga kemudian tidak menyenangkan buat orang yang menghadapinya. Kalau orang menghadapi situasi itu, mungkin sebagian orang akan sedih dengan situasi yang tidak nyaman, tidak enak. Dia juga mungkin bisa marah dengan menghadapi situasi seperti itu. Atau mungkin juga ada kekecewaan yang muncul dalam dirinya. Kenapa dia harus menghadapi situasi ini? Kenapa dia harus mengalami situasi ini? Ada juga orang mungkin merasa malu karena mungkin tidak mampu, tidak sanggup untuk menghadapi situasi itu. Atau juga ada orang yang merasa takut dengan situasi yang harus dihadapi itu. Jadi intinya bahwa setiap orang pasti akan berusaha untuk menghindari hal-hal yang tidak nyaman buat diri, hal-hal yang berbahaya buat diri. Apalagi kalau dia sudah tahu hal itu akan terjadi, hal itu akan dialami. Tapi kita lihat bersama-sama melalui firman Tuhan malam hari ini, ternyata apa yang biasanya dilakukan oleh manusia saat mereka harus menghadapi bahaya yang tadi digambarkan, mereka akan menghindar, mereka tidak mau untuk mengalami itu, tidak dilakukan oleh Rasul Paulus. Jadi malam ini kita juga bisa melihat bahwa ternyata Rasul Paulus ini berbeda dengan manusia pada umumnya. Kita lihat situasi yang digambarkan dalam bacaan firman Tuhan malam hari ini. Diawali dengan kedatangan seorang nabi bernama Agabus. Dalam Alkitab nama Agabus ini disebutkan 2 kali. Yang satu disampaikan dalam bacaan kita, dan dalam perikop atau dalam ayat yang lain, dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 28, di sana juga disebutkan nama Agabus. Sosok yang boleh dikatakan bisa disimpulkan sebagai seorang nabi yang punya karunia, punya talenta, punya anugerah dari Tuhan untuk bisa membuat atau bisa melakukan nubuatan. Jadi Agabus bisa dikatakan sosok nabi yang punya karunia untuk bisa tahu apa yang akan terjadi. Dan itu juga yang kemudian digambarkan atau disampaikan oleh Agabus saat dia punya penglihatan, dia punya nubuatan, dia punya karunia, sehingga dia mengatakan kepada Paulus pada saat itu untuk tidak melanjutkan perjalanannya ke Yerusalem. Agabus melihat bahwa Paulus akan menghadapi bahaya. Ini kan gambaran ayat 11 kan mengatakan begitu ya. Dia mencontohkan, dia ambil ikat pinggangnya Paulus, dia ikat kakinya, dia ikat tangannya, dan dia katakan kepada semua orang yang hadir bahwa Paulus ini akan menghadapi situasi seperti ini. Kalau dia nanti melanjutkan perjalanannya ke Yerusalem, dia akan diikat, dia akan ditangkap. Bahkan dikatakan dia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa lain. Jadi sebuah situasi yang berbahaya tentunya ya. Sebuah situasi yang tidak nyaman, sebuah situasi yang tidak menyenangkan, yang pastinya kalau orang tahu ada dalam situasi itu, akan dia hadapi situasi itu, orang akan berusaha untuk menghindar dari situasi. Ini juga yang dikatakan oleh para murid-murid di ayat 12, mereka meminta untuk Paulus tidak melanjutkan perjalanan. Karena memang murid-murid ya seperti manusia pada umumnya, bahwa mereka merasa ini berbahaya. Kalau dilanjutkan perjalanan ini, Paulus bisa ditangkap, mungkin juga bisa mati. Ada bahaya yang harus dihadapi oleh Paulus. Jadi gambarannya Paulus sudah tahu nih, kalau dia melanjutkan perjalanan pelayanannya yang sudah dimulai dari kota ke kota itu, dan memang pada akhirnya dia akan pergi ke Yerusalem, dia akan menghadapi bahaya. Ada situasi yang akan dia alami. Ada bahaya yang menanti dia di depan di Yerusalem. Tetapi ternyata apa yang digambarkan
sebagai sebuah situasi yang berbahaya itu tidak mengurungkan niat untuk Paulus tetap pergi ke Yerusalem. Paulus tetap saja melanjutkan pelayanannya ke Yerusalem dan dia tetap pergi. Sebuah hal yang tadi saya katakan berbeda dengan banyak orang atau manusia pada umumnya. Dia tahu bahwa ada bahaya tapi dia tetap pergi. Nah, pertanyaan buat kita semua, kenapa Paulus kemudian tetap melanjutkan perjalanan itu? Kenapa Paulus tetap kemudian melawan sebuah kondisi di mana akan ada bahaya yang harus dihadapi? Kita lihat bersama-sama Bapak Ibu Saudara, ada satu kalimat yang dia katakan sebagai jawaban kepada murid-murid pada saat itu. Dikatakan di ayat yang ke-13, di kalimat yang kedua itu dia katakan, sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus. Jadi ada sebuah pernyataan iman yang disampaikan oleh Rasul Paulus pada saat itu. Dia mengatakan, aku nggak takut kalaupun aku harus diikat, bahkan kalaupun aku harus mati sekalipun, aku nggak takut. Aku rela. Aku rela mati buat Tuhan Yesus. Dia katakan seperti itu. Ini tentunya mengingatkan kita semua kepada sebuah pernyataan Rasul Paulus yang sangat dikenal sebagai sebuah mungkin moto kehidupannya, begitu ya. Yang digambarkan atau disebutkan di dalam surat Filipi pasal 1 ayat yang ke-21. Di mana dia katakan, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi dia benar-benar punya prinsip kehidupan bahwa kalau dia hidup itu adalah dia hidup untuk Tuhan. Kalaupun aku mati buat Tuhan, itu adalah keuntungan buat. Paulus menunjukkan diri bahwa memang dia siap untuk mengalami apapun. Situasi berat seberapapun dia terima. Karena dia juga udah tahu Bapak Ibu, kalau kita membaca dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 15 dan 16, di situ digambarkan bahwa Tuhan sudah bilang kepada Paulus kalau dia akan memberitakan firman Tuhan, dia akan mengalami penderitaan. Jadi dia sudah tahu dari awal Tuhan menunjuk dia, Tuhan mengutus dia menjadi rasul untuk memberitakan firman Tuhan. Ada penderitaan, ada kesusahan, ada bahaya yang akan menanti kehidupannya. Jadi dia sudah tahu dari awal dia menjalankan tugas itu, ini tugas yang gak mudah. Ini tugas yang boleh dikatakan sangat berbahaya. Apalagi dengan latar belakang Paulus begitu ya. Ya mungkin kita ingat sosok yang memang sebenarnya ya sosok orang yang ya boleh dikatakan awalnya membenci Tuhan Yesus. Tetapi dia bisa dikatakan sebagai sosok yang mengkhianati teman-temannya. Nah, buat orang-orang kan namanya pengkhianat ini kan pasti resikonya juga lebih besar lagi. Hukumannya lebih besar lagi. Jadi Paulus tahu betul, sehingga kemudian bukan hanya dari 2 ayat-ayat itu, kita bisa lihat dalam surat-suratnya yang lain, dia sudah katakan bahwa aku akan menderita buat Kristus. Bahkan dia juga sampaikan kepada orang-orang, kepada umat Tuhan dimanapun, kalau kita memang mau mengikut Tuhan Yesus memang tidak mudah. Tetapi Paulus juga tentunya menyadari bahwa di tengah-tengah ketidakmudahan itu ada sebuah pernyataan yang disampaikan dalam ayat firman Tuhan yang dikatakan Tuhan Yesus begitu ya. Kalau kita lihat di dalam Injil Matius 5 ayat 10 sampai 12,
Injil Matius 5 ayat 10 sampai 12. Ada yang sudah menemukan, boleh baca buat kita semua. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka akan mempunyai percaya. Berbahagialah kamu jika karena kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar. Sebab demikianlah juga telah dianiaya nabi-nabi sebelumnya. Terima kasih. Jadi dari ayat itu, dari Injil Matius 5 ayat 10 sampai 12 kita diingatkan juga oleh Tuhan bahwa kalau menurut manusia penderitaan itu menjadi sebuah kesusahan. Saat kita mau menderita buat Tuhan itu adalah sebuah hal yang sangat-sangat membuat kita tidak nyaman. Tetapi Tuhan Yesus katakan, berbahagialah orang yang menderita buat aku. Berbahagialah orang yang disiksa buat nama Tuhan. Karena mereka adalah empunya kerajaan surga. Jadi tentunya pernyataan ini juga yang diimani oleh Paulus. Sehingga dia bisa punya keyakinan iman yang begitu besar. Meskipun harus hadapi penderitaan, meskipun harus hadapi kesusahan, dia tetap meyakini bahwa semua harus dia lakukan. Dan semua juga harus dia kerjakan untuk memuliakan Tuhan. Karena Tuhan katakan, orang yang melakukan itu semua akan disebut orang-orang yang berbahagia. Berbahagia karena apa? Mungkin bahagianya tidak di dunia begitu ya. Karena kalau kita menderita di dunia ya kadang-kadang penderitaan itu akan terus kita bawa. Tetapi ada kebahagiaan yang Tuhan janjikan, Tuhan berikan kepada kita yang terus mau setia dan juga terus taat. Meskipun ada dalam penderitaan dan dalam pergumulan itu. Hari ini melalui kisah Rasul Paulus kita mau belajar bersama-sama. Kita diingatkan kembali bahwa yang pertama memang tidak mudah untuk kita mengikut Kristus dengan sungguh-sungguh. Kalau cuma ngaku-ngaku mengikut Kristus gampang ya. Sehingga banyak orang kan suka gampangin. Oh gampang ikut Tuhan Yesus. Ya kalau cuma ngomong ngikut tapi tidak mau melakukan kehendak Tuhan, ya gampang. Tapi kan Tuhan katakan orang yang memang mengasihi aku adalah orang yang melakukan perintah-Ku. Kalau orang yang benar-benar mau mengikut Kristus, kita diingatkan lewat kisah ini ada tantangan yang harus kita hadapi. Saya yakin hal ini bukan hal yang asing buat kita jemaat Tuhan yang ada di Air Hidup Kamal. Hal ini pernah kita alami. Kita mengingat bagaimana di awal-awal persekutuan ini hadir, kita harus menghadapi situasi-situasi yang tidak menyenangkan. Kita harus ibadah berpindah-pindah, kita harus ibadah di bawah tenda yang mungkin panas. Mungkin saja kita juga pernah mengalami di mana situasi ada orang-orang yang gak suka melempari kita. Itu kan situasi yang tidak asing buat kita. Situasi yang memang kita hadapi, jemaat ini hadapi. Yang menegaskan bahwa memang terkadang mengikut Kristus itu tidak mudah. Yang kedua, kita juga diingatkan bahwa meskipun ada penderitaan, meskipun ada ketidakmudahan yang harus kita hadapi saat kita mengikut Kristus, kita diingatkan bahwa semua itu pada akhirnya akan membawa kebahagiaan buat kita. Buat orang-orang yang mau tetap setia, buat orang-orang yang mau tetap mengikut Tuhan, tidak menjual imannya untuk apapun itu. Ada surga, ada kebahagiaan yang Tuhan akan berikan bagi orang-orang itu. Sehingga Paulus juga katakan kan, aku telah mengakhiri pertandingan imanku.
Dan aku sudah sampai kepada garis finish itu. Dan dalam imannya dia katakan, aku akan bersama-sama dengan Tuhan. Berbahagialah juga orang yang mati dalam nama Tuhan. Itu kan kata Mazmur gitu. Jadi semua itu mengingatkan kepada kita semua bahwa meskipun ada penderitaan, pergumulan yang mungkin berbeda ya saat ini kita harus hadapi. Kita nggak hadapi lagi situasi di masa dulu yang tadi saya gambarkan. Sekarang kita sudah bersyukur bahwa kita bisa beribadah menetap di tempat yang baik ini. Kita bisa beribadah bersama-sama mungkin tanpa halangan. Tetapi bukan berarti bahwa tantangan dan penderitaan itu akan hilang. Bahkan tantangannya mungkin lebih berat, sama seperti saya pernah katakan ya, kalau dulu saya bandingkan misalnya dalam perjuangan bangsa ini merdeka, ya, Presiden Soekarno katakan tantangannya dulu itu nggak susah begitu. Yang lebih susah adalah tantangan di masa kini setelah merdeka, karena musuhnya adalah bangsa sendiri. Nah, mungkin juga dalam kaitan kehidupan beriman kita juga mengalami. Kalau dulu tantangan kita orang luar sehingga membuat kita ini semakin kuat, semakin erat dalam persekutuan, karena kita merasa bahwa kita harus melawan orang yang sama atau pihak yang sama. Tapi setelah semua itu tidak lagi kita rasakan, ya bisa saja ungkapan yang tidak katakan Presiden Soekarno juga terjadi dalam gereja. Bukan orang luar jadi musuh kita, tetapi orang-orang di dalam persekutuan sendiri. Dan itu menjadi lebih berat. Tantangannya akan lebih susah. Dan karena itu kita harus terus berjuang. Kita harus terus-menerus taat dan setia dalam perjuangan itu. Karena tidak akan selesai perjuangan kita sampai kita kembali kepada Bapa di surga. Sampai Tuhan memanggil kita lagi. Terus kita harus berjuang. Dan dalam perjuangan itulah kita harus tetap juga mempercayakan seluruh perjuangan, seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Sama seperti para murid-murid yang akhirnya mengatakan kepada Paulus, di ayat yang ke-14 mereka katakan, kami menyerah dan berkata, jadilah kehendak Tuhan. Itulah juga ungkapan yang harus terus-menerus kita ungkapkan dalam kehidupan kita. Jangan kehendak kita yang jadi, tapi kehendak Tuhan yang terjadi. Jangan hanya kemauan kita yang kita ikuti, tapi kemauan Tuhan yang harus kita ikuti. Sehingga dengan begitu kita tetap akan terus merasakan hadirnya Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan ada dalam sebuah rel perjalanan yang tepat sesuai dengan apa yang Tuhan sudah atur buat kita semua. Karena kita mau mengikut Tuhan, mengikut kehendak Tuhan sepanjang kehidupan kita. Mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini. Kita renungkan pesan Tuhan yang diberikan kepada kita semua pada hari ini. Dan biarlah pesan ini terus mengingatkan kita untuk bisa menjalani hidup dalam iman, dalam ketaatan, dalam kesetiaan, di dalam penyerahan kepada Tuhan. Agar hidup kita senantiasa ada seturut dengan kehendak Tuhan saja. Amin.